Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus di wilayah RW 04 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran yang kita cintai dan kita banggakan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya kita sudah memasuki yaitu 1 Syawal 1440 Hijrah, pertanda bahwa kita menuju kemenangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah di lingkungan RW 04 Kelurahan Serdang yang kita cintai dan kita banggakan. Hal ini kita perkuat setelah kita menyimak dan menyaksikan yaitu dari berbagai argumen dan uren-uren, baik itu yang dari Muhammadiyah, dari saudara-saudara kita yang berada di Mekah Al-Karomah, memberikan isyarat bahwa di Mekah pun hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri yang notabene hanya selisih 4 jam lebih dulu dari Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita putuskan dan kita yakinkan di hati kita, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dipahalai oleh Allah SWT. Akhir kata, kami atas nama penasihat dari PSIB mengaturkan ucapan terima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Assalamualaikum innal ajin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian. Kami kembali ke studio. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Semalam Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, kami bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, sambutan dari tokoh masyarakat, yaitu dari RW 04, dan laporan ketua panitia sholat Id oleh Bapak Muhammad Rehan Firdaus. Yang ketiga, himbauan. Yang keempat, pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri yang
khotib oleh Ustaz Dr. Haji Dimyati Safari MM. Yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami masih memasuki acara yang kedua, sambutan dari tokoh masyarakat dari RW 04. Kepada Bapak Masur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi sholli wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kecamatan Kemayoran dan sekaligus Ketua Mahkamah Jaya, yang kami hormati panitia sholat Idul bersama Masjid Jaya Al-Fatihah RW 04, yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Safari yang jadi pimpinan wabil khusus orang tua kami Bapak Ustaz Hamid yang ada di tengah-tengah kita. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, pagi hari ini kita bersama-sama untuk melakukan sholat Id yang ada di lapangan RW 04. Bapak Ibu warga RW 04 yang saya hormati, yang saya cintai, tentunya kami atas nama pengurus RW 04 berterima kasih selama bulan Ramadan wilayah kita RW 04 dalam keadaan tertib, tenang, kita saling menghormati bersama-sama melakukan ibadah suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan berkesimpulan bahwa untuk tahun seperti ini tentunya atas saudara kita yang kami mohon yang dijaga lingkungannya masing-masing, khusus bagi mahkamah yang kosong, sehingga kita satu semoga tenang di dalam kegiatan ini sholat kita bersama-sama. Ini sedikit timis adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi timis yang kita salah satu banyak berkah dan rezeki dari Allah yang kita bersama kita bersama. Saya dan umat pribadi tentunya mohon maaf atas perkara-perkara terhadap Bapak Ibu sekalian yang sebagai pengurus RW 04. Mohon maaf yang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain tersingkat ya. Mas Rian kalau bisa nggak usah lama-lama karena sudah gerimis. Ini makanya supaya Nggak usah lama-lama, singkat, pemasukan, pengeluaran, selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga Allah memperkenankan kita semuanya dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama ketua pelaksana kalian panitia salat bersama pengurus tahun 1444 Bukan ada plastiknya ya. Dari plastik kan plastik. Dari inisiatif ya. Inisiatif ada plastik. yang telah memberikan izin
kepada kami dalam pelaksanaan sholat id di wilayah Gerak cepat. Kemudian Bapak mau berterima kasih kepada Pak Apa ya kan Pak? Iya plastik. Bening nggak boleh. Kemudian kepada petugas keamanan Babinsa Kepulauan Sedang. Kemudian kepada para pembina panitia sholat id bersama. Lalu bagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sholat id bersama, kepada remaja Merdeka Hidayah dan kepada remaja Musola Al-Azhariyah yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan sholat id bersama dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya dan menjadikan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah sholat id yang selalu memberikan Saya bilang ini kepada kami, si yang selalu memberikan support kepada kami. pakai ini aja. Panitia sholat id bersama dalam pelaksanaan sholat id. Allahu Akbar, walillahil hamd. Izinkanlah kami Pak Cecep monitor. saldo kas keuangan panitia sholat id bersama. Pak Cecep tolong kasih tahu MC biar dipercepat Saldo aja. kas tahun 1443 Hijriah. Jangan bangun, panggil aja. 31.300.000. Tolong MC-nya kasih tahu itu dipercepat. Kemudian hasil promo Idul Adha 1443 Hijriah sejumlah Percepat, tolong. Rp29.000. Kemudian persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah meliputi reparasi sound system, konsumsi keamanan, kebersihan, transportasi bersama transport imam dan servis remaja sebesar 11.512.000 rupiah. Kemudian donasi besar rumah Al-Malumi Musri Mariati RT 15 dengan 2.000.000 rupiah. Kemudian donasi korban bencana gempa Cianjur sejumlah 2.000.000 rupiah. Kemudian santunan kepada salah satu pengurus PSIB yang dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran sejumlah 250.000 rupiah. Dan yang terakhir donasi besar rumah Ibu Peti sejumlah 1.500.000 rupiah. Sehingga hingga saat ini sejumlah 25.608.000 rupiah. Kami atas nama panitia sholat id mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas sumbangan, atas support yang diberikan kepada jamaah kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan jamaah dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan segala kebaikan jamaah Allah catat sebagai amal jariah. Kami tutup, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Rehan dari sambutannya. Semoga hal ini menjadi perhatian kita. Dikarenakan sholat id akan segera dimulai, kepada seluruh jamaah dengan segala hormat untuk berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil Islam wal iman wa ja'ala Ramadhana sahru mubarakan unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan li jami'il aqwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah.
Ittaqullaha rabbakum faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimakumullah. Di pagi yang penuh rahmat ini, di hari Id yang agung ini, di tempat sujud yang mulia, bahkan di seluruh pelosok tanah air kita, banyak dan serentak mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid, membesarkan asmanya, mensucikan kalimatnya, dan memuji keagungannya. Gemuruh kalimat-kalimat suci ini sedang bergema di jagat raya, menembus relung hati setiap mukmin yang tunduk dan patuh kepadanya. Bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah serta maghfirah baru saja kita lalui. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses dalam menjalankan agenda Ramadan tahun ini dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, sehingga kita berhak meraih gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita telah memasuki bulan Syawal yang berarti peningkatan, dengan harapan setelah kita digembleng 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan akan terjadi berbagai peningkatan dalam diri kita, sehingga diharapkan kita mampu menghadapi tantangan hidup di era globalisasi digital ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Disebut generasi milenial karena generasi ini hidup di pergantian milenium, yaitu bersamaan dengan merasuknya teknologi digital di seluruh sendi kehidupan. Generasi milenial ini ditandai sudah melek akan teknologi digital, di mana tiap informasi dapat diakses dengan mudah lewat internet. Oleh sebab itu, teknologi digital menjadi kebutuhan dasar pada generasi ini. Sebagian besar mereka gunakan untuk bercecet ria dan lupa akan sejarah perjuangan umat Islam. Ini ditandai dengan nilai-nilai sosial ketimuran yang itu pun sudah bergeser. Banyak remaja kita yang mulai bergaya layaknya orang-orang barat, sehingga sosial mereka semakin tergerus. Ditambah lagi hal-hal negatif yang juga semakin mudah didapat melalui teknologi internet. Untuk mengantisipasi hal-hal negatif di era globalisasi digital ini, maka perlu digelorakan gambaran sejarah tentang kejayaan dan kehancuran umat, agar hilang egoismenya kita dan tergerak untuk ikut memikirkannya dan terlibat di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku hadir ke muka bumi itu dalam menyempurnakan tatanan kehidupan manusia supaya berakhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu
kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikan oleh Allah gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ingat sejarah masa lampau ketika keterlenaan umat Islam akan regenerasi dan sejarah, maka runtuhlah khilafah Turki Utsmani di tahun 1924 Masehi. Jadi hampir 100 tahun keruntuhannya. Akankah umat Islam ini bangkit kembali atau menunggu 100 tahun kemudian baru bisa bangkit lagi? Akan hancur dengan hancur sehancur-hancurnya? Ini semua tergantung semangat umat Islam. Dan kaum milenial hari ini cuek akan sejarah atau ingin membangun sebuah sejarah. Oleh karena itu, simak contoh peristiwa yang pernah terjadi di salah satu bagian bumi Allah, yaitu Andalusia. Dengarkan dan simak kisah berikut ini dengan mata hati kita. Sang Jenderal dan Al-Quran di Andalusia. Suatu sore tahun 1525 Masehi di sebuah penjara Spanyol, suasana terasa hening mencekam saat pemimpin penjara yang terkenal bengis, Jenderal Adolfo Roberto, yang sedang memeriksa setiap kamar tahanan. Setiap sipir penjara membungkukkan badannya serendah mungkin ketika Algojo itu berlalu di hadapannya. Karena kalau tidak seperti itu, sepatu jungle milik Tuan Roberto akan mendarat di wajah mereka semua. Roberto sangat marah ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar suara seseorang yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang amat ia benci. Roberto berteriak keras, "Hai, hentikan suara jelekmu." Namun laki-laki di kamar tahanan itu tetap membaca dan bersenandung dengan khusyuknya. Roberto, sang algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang sempit. Dengan congkak ia meludahi wajah renta sang tahanan yang keriput hanya tinggal tulang saja. Lalu menyulut wajahnya dan seluruh badannya orang tua renta itu dengan rokok yang menyalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, sungguh ajaib. Tak terdengar secuil pun keluhan kesakitan. Bibir yang pucat kering sang tahanan amat gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan kepada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata lirih, "Rabbi wa ana abduka." Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu serentak bertakbir, "Allahu Akbar," sambil berkata, "Bersabarlah wahai Ustaz, insya Allah tempatmu di surga nanti." Melihat kegigihan orang tua yang dipanggil Ustaz oleh sesama tahanan, algojo penjara itu bertambah memuncak amarahnya. Ia perintahkan pegawai penjara untuk membuka sel dan ditarik tubuh orang tua itu keras-keras hingga terjerembab di lantai. "Hai orang tua busuk, bukankah engkau tahu aku tidak suka bahasa jelekmu itu? Aku tidak suka apapun yang berhubungan dengan agamamu." Sang ustadz pun lalu berucap, "Sungguh aku sangat merindukan kematian agar aku segera menjumpai kekasihku yang amat kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini aku sudah berada di puncak kebahagiaan karena aku akan segera menemuinya. Maka patutkah aku berlutut kepadamu, hai manusia busuk?" Demikian kata sang ustaz. "Jika aku menuruti kemauanmu, tentu aku akan termasuk orang-orang yang zalim."
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang id rahimakumullah. Baru saja kata-kata itu terhenti, sepatu laras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung-huyung, kemudian ia jatuh terkapar di lantai penjara dengan wajah bersimpu darah. Lalu dari satu baju penjara itu yang lusuh, meluncurlah sebuah buku kecil. Adolfo Roberto bermaksud memungutnya, namun tangan sang ustad telah mendahului mengambil dan menggenggamnya erat-erat. Berikan buku itu, hai laki-laki dungu, bentak si Roberto. Haram bagi tangan orang kafir yang berumuran dosa untuk menyentuh barang itu, ucap sang ustad dengan tatapan menghina pada Roberto. Tetapi Roberto mengambil paksa buku itu. Sepatu laras berbobot 2 kg itu ia gunakan untuk menginjak jari-jari tangan sang ustadz yang sudah lemah. Suara gemeretak tulang yang patah terdengar menggetarkan hati. Sebaliknya bagi laki-laki bengis itu malah merasa bangga mendengar gemeretak tulang yang terputus. Bahkan algojo penjara itu merasa lebih puas lagi ketika melihat tetesan darah mengalir dari jari-jari musuh yang telah hancur tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah tangan rentah itu tak berdaya, Roberto memungut buku kecil itu. Dan perlahan Roberto membuka sampul yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung dan berkata dalam hatinya, sepertinya aku pernah mengenal buku ini, tapi kapan? Jenderal berusia 30 tahun itu bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti itu dahulu, namun sekarang tak pernah dilihatnya lagi di bumi Spanyol di saat itu. Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz yang sedang sakarat akan melepas nafas terakhirnya. Dengan mata terpejam mengingat peristiwa yang dialami sewaktu masih anak-anak dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang id yang berbahagia, perlahan sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Ia teringat ketika suatu sore di masa kanak-kanak terjadi kericuhan besar di negeri tempat kelahirannya. Sore itu ia melihat peristiwa yang sangat mengerikan di lapangan Inquisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia, semodel seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tempat itu di tengah-tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu jiwa kaum muslimin yang tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Lalu di ujung kiri lapangan beberapa wanita berjilbab digantung pada tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan tertiup angin sore yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakannya berkibar-kibar di udara. Sementara di tengah lapangan ratusan pemuda muslim dibakar hidup-hidup di tiang salib karena mereka tidak mau memasuki agama yang dibawa oleh para rahib. Korban-korban kebiadaban telah syahid semua. Allah Subhanahu wa taala menghargai mereka yang berjuang di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Surat Ali Imran ayat 169. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang id yang berbahagia.
Seorang bocah laki-laki mungil tampan berumur 7 tahun malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang sudah senyap. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya, menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang ibu yang sudah tak bernyawa, sembari menggayuti kebaya hitamnya. Sang bocah berkata dengan suara parau, Umi, mari pulang Umi. Hari sudah malam Umi. Bukankah Umi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang alif, ba, ta, sa. Bocah kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang Umi tak juga menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut. Ia tidak tahu untuk berbuat apa lagi. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil bapaknya, Abi, Abi, Abi. Namun ia segera terhenti berteriak memanggil sang bapaknya Ketika teringat kemarin sorenya bapaknya telah diseret dari rumahnya oleh beberapa orang yang berseragam. Segerombolan orang yang tiba-tiba mendekati sang bocah lalu berteriak, Hai, siapa namamu? Saya Ahmad Izzah. Sedang menunggu Umi, jawab sang bocah memohon dengan belas kasih. Hai, siapa namamu? Coba ulangi kembali, bentak salah seorang dari mereka. Saya Ahmad Izzah. Sang bocah kembali menjawab dengan sangat takut. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di pipi si sang bocah tadi. Plak! Wajahnya bagus tapi namamu jelek. Aku benci namamu. Sekarang ku ganti namamu dengan yang bagus. Namamu sekarang adalah Adolfo Roberto. Awas jangan sebut lagi nama jelekmu lagi. Kalau kamu sebut nama jelekmu, nanti akan kubunuh, ancam laki-laki itu. Sang bocah meringis ketakutan sembari tetap meneteskan air mata. Akhirnya gerombolan itu membawa keluar dari lapangan Inkuisisi. Dan di saat itu bocah tampan hidup bersama mereka menjadi jenderal termuda dalam binaan para durjana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang rahimakumullah. Setelah Jenderal Adolfo Roberto sadar dari renungannya yang panjang, ia melompat ke arah sang tahanan, lalu dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuhnya. Saat ia menemukan sebuah tanda hitam di bawah di bagian tubuh sang ustadz itu, lalu ia berteriak histeri, Abi, Abi, Abi. Ia pun menangis sangat keras, tak ubahnya seperti Ahmad Izzah dahulu di masa kecil. Akhirnya ia ingat betul bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik bapaknya yang dulu dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak menidurkan dirinya. Jenderal beringas itu terus meraung, memeluk erat tubuh sang ustadz yang sudah tua renta, dan itu ternyata adalah bapaknya. Tampak sekali ada penyesalan yang amat dalam ulah selama ini. Kemudian dengan spontan ia menyebut, Abi, aku masih ingat alif, ba, ta, sa. Sang ustadz segera membuka mata ketika merasa ada tetesan hangat yang membasahi wajahnya, yaitu tangisan sang al-bojo tadi. Dengan tatapan samar ia masih dalam melihat orang tadi menyiksanya habis-habisan, kemudian kini memeluk dirinya. Roberto berkata, tunjuki aku pada jalan yang engkau tempuh, Abi. Tunjuki aku pada jalan itu, Abi. Terdengar suara Roberto memelas. Sang ustadz tengah mengatur nafas untuk berkata-kata. Ia lalu memejamkan matanya. Air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak,
jika sekian puluh tahun ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya di tempat itu, sungguh tak masuk akal. Ini semata-mata bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimakumullah. Sang Abi dengan susah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri sana." Setelah selesai berpesan, sang ustadz pun menghembuskan napas terakhirnya dengan berbagai kalimat indah. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau pergi menemui Rabbnya dengan tersenyum setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Sungguh Allah menghargai para pejuangnya yang selalu Allah tuangkan dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Beberapa tahun kemudian Ahmad Izzah telah menjadi seorang ulama besar di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama Islam sebagai ganti kekafirannya yang di masa muda itu sempat disandangnya. Banyak pemuda-pemuda dari berbagai penjuru dunia berguru kepadanya. Sang ulama itu adalah Al-Ustadz Ahmad Izzah Andalusi. Lalu ia berpesan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, janganlah engkau pilih pemimpin yang menzalimi para ulama, dan jangan kau pilih pemimpin yang suka berduka, suka berdusta. Demikian pesan utamanya. Umat Islam, bangsa Indonesia, kaum milenial dan kita semua hadirin jamaah rahimakumullah, mendekati 100 tahun Islam ada dalam genggaman orang-orang kafir. Lalu akan bangkitkah kita dengan suara beliau tadi? Seruan tersebut harus diperhatikan dan disikapi oleh seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia, agar peristiwa semodel itu tidak akan terulang kapanpun, dimanapun di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Komitmen umat Islam akan pesan Al-Ustadz Ahmad Izzah Al-Andalusi di negeri manapun sangat dibutuhkan agar negerinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai kaum milenial, jangan turuti nafsumu tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memanggil kita melalui Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fokus, jangan sampai ketemu 100 tahun kita umat Islam diinjak-injak kembali, tapi kita harus menjadi pelopor untuk menciptakan sebuah peradaban yang Islami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya marilah kita sempurnakan khutbah ini dengan menegakkan tangan kita dan seraya hati kita tundukkan hanya kepada Allah untuk memanjatkan doa agar Allah mengabulkan doa kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabb kami, kesalahan telah menutupi kami dengan pakaian kehinaan.
Besar dosa kami telah mematikan hati kami. Serasa tak sanggup kami sampaikan doa padamu ya Allah, karena seringnya kami melalaikan perintahmu ya Allah, dan kurangnya kami mensyukuri nikmatmu ya Allah. Engkau tegur berulang-ulang dengan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Namun kami beranikan diri untuk memohon padamu ya Allah, karena kami tahu dan yakin bahwa Engkau Maha Pemurah kepada hamba yang menghadapmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb kami bersimpuh di pintu keagunganmu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sadar dalam kehidupan ini kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak memberikan rahmat kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb kami, jadikan generasi milenial kami generasi yang kuat dan gigih dalam perjuangan ya Allah. Jangan jadikan generasi milenial kami menjadi generasi stroberi, walau mempunyai banyak kecakapan tapi rapuh mentalnya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jangan biarkan kami mengembara di tengah kegelapan dan kebatilan tanpa petunjuk-Mu ya Allah. Tak sanggup kami berjalan di belantara kehidupan dunia yang bertaburan onak dan duri ya Allah, penuh dengan ujian dan cobaan tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami tenggelam dalam keserakahan, kerakusan, mengejar kekuasaan dan kekayaan dunia belaka tanpa peringatan dari-Mu ya Allah. Oleh karena itu melalui mimbar ini ya Allah, tolonglah kami kaum muslimin dan mujahidin yang di Palestina dari cengkeraman Yahudi Israel yang semakin brutal. Hari ini kita cuma dihujani dengan hujan-hujan rintik-rintik, mereka dihujani dengan hujan-hujan peluru dan mortir-mortir ya Allah. Allahumma ya Allah, di Afghanistan dari rekayasa Yahudi Amerika ya Allah, dan mujahidin di setiap bumi-Mu yang luas ini dan di sepanjang masa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hancurkan kekuatan musuh-musuh kami ya Allah, musuh-musuh-Mu ya Allah, musuh-musuh Islam ya Allah, kaum kafirin, kaum musyrikin dan kaum munafikin ya Allah. Goncangkan hati mereka, bimbangkan pendirian mereka, dan porak-porandakan persekongkolan di antara mereka ya Allah. Rabbana ya Rabb kami, faghfir lana dunubana. Oleh karena itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa kafir anna sayyi'atina, hapus kesalahan-kesalahan kami yang banyak sekali ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama al-abrar yang akan Kau masukkan dalam surga ya Allah. Wahai yang selalu menganugerahkan ampunan pada makhluknya, naungi aib-aib kami dengan awan rahmat-Mu ya Allah. Curahi dosa dan kesalahan kami dengan hujan kasih-Mu ya Allah. Jangan lewatkan kami pada hari kiamat nanti dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, jadikan pertemuan kami di tempat ini pertemuan kolbu-kolbu yang Kau rahmati ya Allah. Jadikan perpisahan kami dari tempat ini perpisahan yang Kau pelihara dari rasa perpecahan ya Allah. Wahai yang asmanya jadi penawar, wahai yang mengingatnya jadi penyembuh, ampunilah kami yang modalnya hanya sekedar harapan dan doa, senjatanya hanya tangisan belaka. Wahai penabur karunia, wahai penolak bencana, wahai nur yang menerangi mereka yang terhempas dalam kegelapan, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.